Tuan, bagaimana kita harus menjaga orang ini? Ekspresi Wei Yi menjadi dingin, di dalam hatinya, bagaimanapun, dia merasa jengkel. Pembunuh dari faksi angin dingin telah mengikuti mereka sepanjang waktu, namun dia tidak menyadarinya, jika bukan karena indera tajam Tuan, dia akan berhasil dengan rencananya yang jahat. Guru Woyun mengangkat matanya untuk melihat pria di depannya, dan bertanya tanpa ekspresi. Gu Xianglin pasti memerintahkanmu untuk mengikutiku lebih dari sekedar serangan diam-diam, kalau tidak, kamu tidak akan bersembunyi begitu lama. Katakan padaku, apa motifnya? Jangan tanya padaku, aku tidak akan berbicara. Bunuh aku jika kamu mau. Pembunuh itu pulih dari keterkejutannya, sambil menggertakkan giginya, dia berbicara seolah dia tidak takut mati. Kamu ingin mati? Guru Woyun tersenyum. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat senyumnya, si pembunuh gemetar. Ketakutan yang berasal dari lubuk hatinya mengambil alih jiwanya. Dalam hitungan detik, pakaiannya basah oleh lapisan keringat. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi sepanjang malam itu tampaknya telah tenggelam dalam keheningan. Itu sangat sunyi, sehingga bahkan sedikit menakutkan. Perasaan itu membuat si pembunuh semakin gelisah. Perasaan yang bahkan lebih buruk daripada mati dengan menyakitkan karena 1000 luka. Setelah waktu yang sangat lama, suara jernih itu perlahan bergema dari gadis itu. Apakah kamu tahu, mengapa aku sengaja membiarkanmu mendengarkan percakapanku dengan Wei Yi? Pembunuh itu menatapnya kosong, bingung. Apakah dia mencoba menggunakan kata-katanya untuk mengejutkannya, untuk mengungkapkan auranya? Tidak, itu tidak benar. Dia telah mendeteksi kehadirannya sejak awal. Dia tidak akan membutuhkan trik apapun untuk membuatnya mengungkapkan kehadirannya. Karena Guru Woyun tersenyum pada pria itu, terdengar seperti iblis dari neraka, yang memikat korban yang tidak curiga ke dalam jebakan yang tak terhindarkan. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku, untuk lebih tepatnya, aku ingin kamu menjadi mata-mataku di keluarga Gu, dan menyelidiki pelakunya yang telah menyakiti orang tuaku. Tidak akan pernah. Pembunuh yang kebingungan itu berteriak keras. Dia tidak akan pernah menyerah pada wanita ini. Itu tidak terserah padamu. Gadis cantik itu tersenyum sejak awal. Bao-bao, giliranmu untuk bersinar sekarang. Sudah waktunya untuk memberi faksi angin dingin sekilas, tentang seperti apa tunggangan binatang buas spiritual yang sebenarnya. Raungan serigala terdengar tiba-tiba di malam yang sunyi. Pembunuh itu sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Serigala? Kenapa ada serigala di sini? Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah pucat. Tiba-tiba, tatapannya beralih ke Guru Woyun. Matanya melebar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Dan dia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Di bawah sinar bulan, serigala putih salju yang agung berdiri di samping gadis itu, melindunginya seperti dewa pelindung. Binatang spiritual. Wajah si pembunuh memucat saat dia berpikir untuk mundur, meskipun tunggangan faksi angin dingin juga merupakan binatang spiritual. Itu adalah binatang spiritual tingkat terendah, yang agak mudah dijinakkan. Namun, serigala ini berbeda, karena mereka sangat sulit dijinakkan, dan bahkan lebih jarang bagi mereka untuk rela membuat kontrak dengan manusia.
Serigala ini khususnya sangat kuat, kekuatannya tampaknya berada pada level yang sama dengan Tuan Faksi dari Faksi Angin Dingin. Dan Tuan Faksi mereka adalah seorang ahli raja bela diri. Bagaimana gadis ini berhasil menjinakkan serigala ini dengan kekuatannya? Musuh macam apa yang Tuan Muda bawa ke Faksi Angin Dingin? Wajahnya sudah sangat pucat, saat dia mulai menggigil, ekspresinya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan. Sudah berakhir, Faksi Angin Dingin akan selesai di tangan Tuan Muda. Bao-bao meraung dengan nada rendah. Pada awalnya, si pembunuh mengira bahwa serigala sedang memberinya peringatan. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan jiwanya di penjara. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa bebas. Perlahan mata yang dipenuhi ketakutan itu kehilangan semangatnya dan menjadi kosong. Begitu kosong sehingga dia tampak seperti sepotong kayu. Siapa namamu? Seolah-olah suara Guru Woyun memiliki kekuatan sihir yang membuat si pembunuh patuh. Melaporkan kepada Tuan, bawahan ini bernama Li Cheng. Li Cheng, kamu dapat kembali sekarang. Amati Tuan kedua Gu. Jika ada gerakan apapun, beritahu aku segera melalui telepati jiwa. Karena Li Cheng dikendalikan oleh Bao-bao, yang merupakan binatang kontrak Guru Woyun, mereka dapat berkomunikasi melalui telepati jiwa. Tentu saja, dengan kekuatan Bao-bao saat ini, mereka hanya bisa mengendalikan jiwa dari mereka yang memiliki kekuatan Raja Bela Diri ke bawah. Tuan, Bao-bao memiliki kemampuan seperti itu. Mata indah Wei Yi melebar karena terkejut, sedikit bingung, dia bertanya. Karena memiliki kemampuan seperti itu, mengapa Anda tidak langsung mengontrol Tuan kedua Gu, dan bertanya kepadanya apa yang ingin kita ketahui? Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Jika memang semudah itu, aku akan melakukannya lebih awal. Tuan kedua Gu memiliki kekuatan misterius yang mendukungnya. Jika aku mengendalikan jiwanya, orang itu pasti akan mendeteksinya. Tidak aman untuk melakukannya. Saat ini aku hanya ingin mencari tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan dendam macam apa yang mereka miliki dengan orang tuaku. Tuan, bukankah seharusnya kita berterima kasih kepada Gu Xianglin, karena telah mengirimkan pion yang begitu nyaman untuk Anda? Wei Yi berkedip, lalu menyeringai saat dia berbicara. Jelas bahwa dia masih bersemangat karena melihat penghinaan keluarga Gu hari ini. Guru Woyun tersenyum sedikit. Itu benar, barusan. Dia akan berbalik ke arah pria bertopeng muram itu, ketika dia menemukan bahwa ruang di belakangnya benar-benar kosong, dia telah menghilang. Tuan, Wei Yi bertanya dengan ragu. Dari mana pria itu berasal? Aku tidak yakin. Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Namun dia tidak memiliki niat jahat terhadap kita. Tidak hanya itu, ketika pria itu memeluknya, Guru Woyun entah kenapa secara tidak sadar merasakan rasa aman dan lega. Lupakan saja. Guru Woyun berhenti melihat sekeliling. Wei Yi, ayo pergi. Sebelum dia pergi, dia sepertinya telah mendeteksi sesuatu, saat dia melihat sekilas ke pohon tua tempat pria itu bersembunyi sebelumnya. Baru setelah kedua sosok itu menghilang, seorang pria berpakaian hitam perlahan keluar dari balik pohon tua. Bibir tipis pria itu sedikit mengerucut,
sementara pupil hitam itu masih menempel di punggung gadis itu yang menghilang, dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang yang tak ada habisnya. Maafkan aku Yuner, aku tidak bisa mengakuimu sekarang, aku harap kamu akan memaafkanku. 3 tahun lalu, lelang itu mengejutkan banyak orang, jadi, setelah mendengar bahwa Balai 100 Ramuan akan menjual pil peremajaan kecantikan di toko mereka, seluruh negara Azure Dragon menjadi gempar. Semua pejabat kekaisaran dan bangsawan mulai mempersiapkan kekayaan mereka, demi membeli pil peremajaan kecantikan dari Balai 100 Ramuan. Bahkan jika mereka tidak membutuhkan pil itu sendiri, berdasarkan fakta bahwa pil itu sendiri, berarti banyak orang akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Namun, ketika kerumunan telah mencapai Balai 100 Ramuan, anehnya, suasana menjadi sunyi, mungkin mereka khawatir akan diusir dari Balai 100 Ramuan jika mereka terlalu berisik. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya melihat bahwa hampir semua orang sudah hadir. Penjaga toko Zhao terbatuk-batuk saat dia berbicara dengan mata menengadah. Karena kita tidak memiliki cukup pil, hanya 20 orang yang bisa mendapatkan pil. Karena sudah ada 20 orang yang hadir, tidak akan ada lagi pil yang tersedia untuk yang datang terlambat. Namun, hari ini kami tidak hanya menjual pil peremajaan kecantikan, kami juga akan menjual pil panjang umur. Mendengar kata-kata penjaga toko Zhao, hati semua orang tanpa sadar berdetak kencang. Pil peremajaan kecantikan sudah cukup langka, mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada pil yang dapat memperpanjang umur Anda. Meskipun dokter hantu dikatakan mampu menghidupkan kembali orang mati, itu hanya jika dia bisa mengobati lukanya tepat waktu, sementara dia masih memiliki satu nafas tersisa di dalam dirinya, dia tidak bisa menambah umur mereka. Dengan demikian, bisa dibayangkan betapa mengejutkannya keberadaan pil panjang umur itu. Penjaga toko Zhao, apakah yang kamu katakan itu benar? Di antara kerumunan, seorang anak muda gemetar ketika dia bertanya. Penjaga toko Zhao melirik Guru Oyun yang duduk di satu sisi, setelah melihat dia mengangguk, dia kemudian menjawab dalam konfirmasi. Tentu saja itu benar, saya bisa bersumpah atas nama Balai 100 Ramuan, bahwa apa yang saya katakan itu sepenuhnya benar. Setelah mendengar ini, anak kecil itu menangis. Bagus sekali, ada harapan untuk kakek saya bisa hidup. Pada saat itu, setelah mendengar berita mengejutkan seperti itu, kerumunan tidak lagi peduli bahwa mereka masih berada di wilayah Balai 100 Ramuan. Mereka meledak menjadi hiruk-pikuk kebisingan, nada dan ekspresi mereka penuh kegembiraan. Jika ini benar, maka ini akan menjadi lebih sensasional daripada lelang yang diadakan 3 tahun lalu. Pil umur panjang, jika kita benar-benar bisa memperpanjang umur kita, bukankah kita akan menulis ulang nasib kita? Tiba-tiba ledakan tawa dingin terdengar dari luar. Alis penjaga toko Zhao menyatu dan dia mengangkat matanya, untuk melihat saat Gu Xianglin memimpin faksi angin dingin masuk. Mereka membawa ekspresi tidak ramah, jelas bahwa mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Penjaga toko Zhao, kita semua adalah pembudidaya di sini. Tabu terbesar bagi para pembudidaya adalah menulis ulang nasib. Gu Xianglin mencibir.
Jika Anda menentang alam dan menulis ulang nasib Anda pasti akan menderita hukuman ilahi. Saya tidak percaya bahwa akan ada orang yang cukup bodoh untuk mengambil risiko jiwa mereka terkoyak untuk memperpanjang rentang hidup beberapa orang yang tidak berhubungan dengan mereka. Jadi pil itu pasti palsu. Yang paling penting, seperti semua orang tahu, formula pil menghilang dari dunia ini sejak lama. Sejak itu, banyak orang telah mencoba untuk meneliti formula pil dan gagal. Dari sini Anda dapat mengatakan bahwa tidak akan pernah ada lagi ahli pil di dunia ini. Ketika dia mulai berkultivasi, tuannya menyuruhnya untuk tidak pernah menentang alam, atau mencoba untuk menulis ulang nasibnya. Jika tidak, jiwanya akan tercabik-cabik oleh hukuman ilahi, dan dia akan dikutuk dalam kutukan abadi. Dia tidak percaya bahwa orang-orang tua ini tidak memiliki pengetahuan tentang akal sehat itu, jadi pil-pil itu sama sekali bukan pil umur panjang yang sebenarnya. Saat kerumunan itu saling memandang dengan cemas, tawa ringan terbawa. Pil selalu menjadi hal yang menentang alam, namun itu tidak berarti bahwa ahli pil harus menderita hukuman ilahi. Arti dari menentang alam dan menulis ulang nasib adalah dengan paksa menulis ulang nasib seseorang dengan beberapa cara curang. Namun, pil hanya membuat beberapa perubahan pada tubuh dengan meminjam beberapa kekuatan eksternal. Adapun apa yang kamu katakan terakhir, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada pengecualian setelah bertahun-tahun? Mata Gu Xianglin menjadi gelap saat dia menatap dingin ke arah Gu Ruoyun. Adik Ruoyun, apakah kamu yakin ingin membuat musuh dengan keluargamu sendiri demi balai 100 ramuan? Keluargaku sendiri. Gu Ruoyun tersenyum, penuh ejekan. Maaf, aku hanya mengenali orang tuaku dan Gu Sengkiao sebagai keluargaku. Adapun kalian semua, kalian hanyalah orang asing yang memiliki hubungan darah denganku. Bagus sekali. Gu Xianglin mencibir. Aku harap kamu tidak menyesali kata-katamu hari ini, namun tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa balai 100 ramuan berbohong, pil-pil itu semuanya palsu. Palsu? Mendengar ini, semua orang menundukkan kepala dan berbisik satu sama lain, penuh dengan diskusi. Mereka telah melihat keberhasilan lelang balai 100 ramuan saat itu. Jika mereka mengklaim bahwa pil panjang umur itu palsu, mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya. Namun, karena tuan muda dari faksi angin dingin begitu percaya diri, apakah itu berarti dia memiliki beberapa bukti di tangannya? Semuanya, untuk membuktikan bahwa pil ini nyata, kami telah mengundang seseorang untuk membuktikannya kepada Anda. Kami akan membiarkan dia masuk sekarang. Penjaga toko Zhao terbatuk kering saat dia berbicara, tersenyum dengan mata menyipit. Kerumunan parau menjadi tenang seketika setelah mendengar kata-katanya. Tatapan mereka beralih ke pintu masuk bersama-sama. Setelah itu, batuk ringan terdengar saat seorang lelaki tua perlahan berjalan ke balai 100 ramuan dengan bantuan tongkat. Orang tua itu membutuhkan bantuan seseorang untuk berjalan. Wajah tuanya berkerut seperti kulit kayu kuno. Jelas bahwa dia berada di ujung jalan, dan tidak banyak kehidupan yang tersisa dalam dirinya. Bukankah itu guru kekaisaran? Guru kekaisaran hanyalah orang biasa, umurnya tidak terlalu lama sejak awal, dia sudah berusia akhir 90-an sekarang. Belum lama ini,
para tabib kekaisaran mendiagnosis bahwa dia tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Karena Balai 100 Ramuan telah mengundangnya ke sini, apakah itu berarti pil panjang umur itu nyata? Di dalam negara Azure Dragon, guru kekaisaran masih memiliki beberapa prestis. Bahkan jika dia bukan seorang kultivator, dia sangat berpengetahuan dan memiliki karakter yang jujur. Tidak ada orang yang lebih baik untuk membuktikan keaslian pil. Saya pikir saya hanya punya 3 bulan tersisa di dalam diri saya. Saya tidak berpikir bahwa Balai 100 Ramuan akan mengundang saya untuk menguji pil panjang umur ini. Saya kewalahan dengan bantuan ini. Guru kekaisaran berbicara dengan sangat lambat. Dia harus terengah-engah setelah setiap kalimat, seolah-olah mengucapkan setiap kata menghabiskan sisa kekuatannya. Penjaga toko Zhao tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi langsung memerintahkan beberapa pria untuk menyerahkan pil itu kepada guru kekaisaran. Guru kekaisaran tersenyum dan mengangkat tangannya dengan susah payah. Tangannya bergetar saat dia memasukkan pil itu ke mulutnya. Ekspresinya sangat tenang, begitu tenang, sehingga tidak ada satu riak pun yang terlihat. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada guru kekaisaran, takut mereka akan kehilangan sesuatu. Gu Xianglin menyipitkan matanya saat kilatan aneh melintas di matanya. Jika verifikasi pil ini gagal, maka reputasi baik Balai 100 Ramuan akan ternoda. Ketika itu terjadi, dia harus meminum formula pil untuk dirinya sendiri. Cepat lihat. Tiba-tiba suara kaget terdengar. Setelah itu, semua orang bisa merasakan bahwa tubuh guru kekaisaran perlahan mulai berubah. Bagaimana mereka bisa menggambarkannya? Meski wajahnya masih berkerut seperti sebelumnya, pucat kematian di sekitarnya perlahan menghilang. Meskipun dia harus bersandar pada tongkat untuk berjalan sebelumnya, dia melemparkannya ke satu sisi di depan tatapan orang banyak. Dia melepaskan ledakan tawa. Tawa itu tidak menunjukkan kelemahan. Dia tampak benar-benar sehat dan bersemangat. Sebuah keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Saya pikir saya hampir mati. Saya tidak berpikir bahwa saya bisa hidup beberapa tahun lagi. Yang terpenting, saya benar-benar dapat mencoba pil yang dirindukan semua orang di dunia dalam mimpi mereka. Saya puas. Saya sudah cukup berpengalaman dalam hidup ini. Saat dia berbicara, guru kekaisaran menjadi emosional, dan air mata mengalir di pipinya. Kerumunan tiba-tiba meledak, tatapan semua orang membawa ketidakpercayaan dan jejak kegembiraan yang tidak tersamar. Surga, pil panjang umur benar-benar ada, membantu seseorang di ranjang kematian mereka memperpanjang rentang hidup mereka, adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Itu adalah sesuatu yang bahkan dokter hantu, yang bisa merebut orang dari tangan Raja Neraka, tidak bisa melakukannya. Di dalam Balai 100 Ramuan ini, seseorang benar-benar telah menyempurnakan pil ajaib ini. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Penjaga toko Zhao tersenyum dan berkata, seseorang hanya dapat menggunakan satu pil panjang umur dalam hidupnya. Selanjutnya, setiap pil hanya memperpanjang umur Anda 10 tahun. Artinya, Anda masih akan mati setelah 10 tahun. Meskipun pil itu hanya efektif selama 10 tahun, itu sudah cukup untuk membuat semua orang di sana menjadi gila. Ketika seorang kultivator mencapai peringkat Raja Bela Diri, umur mereka akan diperpanjang 100 tahun.
jika seorang jenderal bela diri tahap akhir berada di ambang terobosan tetapi umurnya akan segera berakhir, tidak ada cara untuk membalikkan situasi putus asa itu. Namun, jika 10 tahun kehidupan tambahan bisa memberinya kesempatan untuk menerobos, maka itu setara dengan menambah 100 tahun kehidupan. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa pentingnya mendapatkan 10 tahun tambahan kehidupan bagi seorang kultivator. Gu Xianglin tidak berbicara, tetapi matanya melesat ke sana-sini, dengan jelas memikirkan bagaimana dia bisa memasukkan formula pil ke tangannya. Mengesampingkan 10 tahun kehidupan ekstra, jika dia bisa memperbaiki pil panjang umur, berapa banyak kekayaan yang bisa dia kumpulkan. Memikirkan itu, dia tergerak oleh kemungkinan. Dia berkata, "Penjaga toko Zhao, saya ingin bertemu dengan Tuan Anda, bisakah Anda mengundangnya untuk bertemu dengan saya?" Mendengar itu, penjaga toko Zhao menatap kosong sejenak. Tuan dari Balai 100 Ramuan saat ini adalah Nona Sulung, tetapi sepertinya Nona Sulung tidak ingin ada yang tahu tentang hubungannya yang sebenarnya dengan Balai 100 Ramuan, bahkan sampai sekarang. Dengan demikian, dia tidak mungkin mengungkapkan identitasnya. "Maaf Tuan Muda Gu, Tuan kami tidak ingin bertemu siapapun. Selanjutnya, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Balai 100 Ramuan kami menjual pil palsu? Karena begitu, apa yang Anda coba lakukan dengan bertemu dengan Tuan kami?" Wajah penjaga toko Zhao mencibir saat dia berbicara dengan sedih. Gu Xianglin tidak marah, tetapi menjawab dengan tenang. "Penjaga toko Zhao, saya ingin menyusahkan Anda untuk melaporkan kepada Tuan Anda. Katakan saja bahwa Tuan Muda dari faksi Angin Dingin, Gu Xianglin, meminta untuk bertemu." Penjaga toko Zhao tertawa terbahak-bahak. "Gu Xianglin, apakah Anda berpikir untuk menggunakan faksi Angin Dingin untuk menekan kami? Sayangnya, saya tidak terkesan dengan faksi Angin Dingin Anda. Silakan kembali dari tempat asal Anda." Ekspresi Gu Xianglin berubah lebih buruk setelah mendengar kata-kata itu. Dia membawa jejak cibiran samar saat dia berkata tanpa emosi, "Aku memanggilmu penjaga toko Zhao untuk menghormati Balai 100 Ramuan, namun kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Bawa tuanmu keluar dari sini, hanya dia yang memenuhi syarat untuk berdiri di depanku." Tepat setelah Gu Xianglin selesai berbicara, orang-orang dari faksi Angin Dingin yang berkumpul di belakangnya menarik senjata mereka. Mereka memelototi penjaga toko Zhao, mengancam dengan ekspresi penuh ejekan. Mereka tampak seolah-olah akan mengubah seluruh tempat menjadi pertumpahan darah, jika Tuan Muda mereka memberi perintah. Faksi Angin Dingin sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Gu Ruoyun yang duduk di satu sisi dan menonton pertunjukan, akhirnya berdiri, penuh dengan senyuman. Dia berkata, "Aku tidak berpikir bahwa Tuan Muda yang curang dari faksi Angin Dingin akan benar-benar membuang berat badannya. Dibandingkan dengan Tuan Muda yang sah dari Aula Angin, aku memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untukmu." Semua orang tahu bahwa Gu Xianglin hanyalah anak angkat dari ketua faksi Angin Dingin, jadi dia dianggap curang. Namun, kata ini menusuknya di titik lemahnya, jadi ekspresinya berubah dingin dalam sekejap. "Sepupu kecil, begitukah seharusnya kamu berbicara dengan kakak laki-lakimu? Penatua Lei dan orang-orang lain itu tidak ada di sini sekarang. Menurutmu, siapa yang bisa melindungimu sekarang?" Dokter Hantu,
Meskipun keterampilan medisnya hebat, sepertinya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika kamu berpikir untuk mengandalkannya, pikirkan lagi. Balai 100 ramuanmu hanya memiliki satu raja bela diri, tetapi faksi angin dingin kami memiliki dua. Orang bijak tahu kapan harus menyerah. Jangan membuat keputusan yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Gu Xianglin berusaha membujuknya, tampaknya dengan niat baik. Ekspresinya akan membuat orang-orang yang tidak mengenalnya berpikir bahwa dia hanyalah seorang kakak laki-laki yang baik, yang peduli pada adik perempuannya. Namun, Gu Ruoyun tersenyum. Gu Xianglin, bukankah kamu sangat ingin bertemu dengan tuan dari Balai 100 Ramuan demi formula pil panjang umur? Kamu bisa mengatakannya secara langsung, mengapa bertele-tele? Meskipun Gu Xianglin memang memikirkan ide ini, dia masih merasa agak canggung setelah niatnya yang sebenarnya terungkap. Dia menggunakan nada yang benar saat dia berbicara. Aku tidak tahu dendam apa yang kamu miliki dengan kakek, tetapi aku, Gu Xianglin, selalu memperlakukanmu sebagai seorang adik perempuan. Formula pil adalah harta yang luar biasa bagi semua orang di daratan. Ketika saatnya tiba, akan ada banyak ahli yang datang untuk mencurinya. Sebagai seseorang dari Balai 100 Ramuan, itu tidak terlalu aman untukmu. Karena pertimbangan keselamatanmu, aku ingin mengambil formula pil dari Balai 100 Ramuan, dan menanggung semua risiko dan bahaya untukmu.